Rasanya baru sebentar ia merebahkan tubuh, kok ia ngerasa tubuhnya tuh kayak berat banget, nggak bisa digerakin. Tapi dia itu sadar, kupingnya tuh bisa denger, matanya tuh bisa kayak ngerasain gitu. Pokoknya dia tuh kayak sadar tapi dia tidur. Kalian ngerti nggak sih gimana sih aku jelasinnya ya? Hai guys, di video kali ini aku mau ngajak kalian buat ngebahas kisah horor yang datangnya dari salah satu teman kita yang bernama Nindi, atau kita sebut saja namanya Nindi. Buat kalian yang suka cerita horor, kalian harus pantengin cerita ini sampai selesai. Jadi, kisah ini tentang sebuah warung makan yang rame banget, yang laris banget, banyak karyawannya, yang ternyata di belakangnya itu banyak misteri tersimpan, banyak kasus-kasus kelam, hal-hal mistis yang disimpan. Sebenarnya kalau mengulas soal yang misteri-misteri, yang horor-horor, apalagi tentang pesugihan, tumbal-tumbal gitu, Indonesia memang jagonya, banyak banget kasus serupa yang terjadi di Indonesia. Jadi buat kalian, para penduduk Indonesia, sudah tidak heran lagi dengan kasus-kasus serupa semacam ini. Tapi meskipun begitu, kisah serupa ini memang seru banget buat dibahas. Jadi mari kita bahas ke ceritanya. Karena memang masih dalam suasana COVID-19, jadi nggak banyak perusahaan yang buka. Tidak banyak lowongan pekerjaan yang buka gitu loh. Masih dikit-dikit, mereka tuh masih kayak mau mencoba-coba, berani buka nggak ya, berani jualan lagi nggak ya, kayak gitulah ya. Mulailah warung makan itu merekrut karyawan lagi. Salah satunya yang pertama Dina. Dina ini baru lulusan SMA, baru pertama kali merantau. Dina ini berasal dari luar pulau. Jadi si Dina ini untuk sampai ke warung makan ini harus nyebrang pulau. Sekitar 2 mingguan si Dina ini mulai kerja di warung makan itu, dia pun ngabarin temennya itu namanya Nindi. Nindi ini dulu teman satu sekolahnya si Dina waktu SMA. Nah, si Dina ini ngabarin si Nindi bahwa di tempat kerjanya lagi buka lowongan kerja, bantu-bantu di warung makan gitulah. Namanya emang warung makan, cuman warung makannya itu gede. Kalau di masa-masa rame kayak dulu gitu, gajinya tuh lumayan, bisa di atas 3 jutaan gitulah. Ya, untuk seukuran warung makan, gaji 3 jutaan tuh lumayan. Setelah minta izin sama keluarganya, akhirnya si Nindi ini memutuskan berangkat ke tempatnya si Dina itu bekerja. Sebelum mendatangi tempatnya si Dina, otomatis si Nindi ini udah bertanya, di sana aku harus gimana, kerjaannya gimana, aku perlu bawa apa aja ke sana, termasuk misalnya tempat tinggal. Nah, di sini si Dina itu jelasin bahwa semua karyawan ditanggung fasilitas tempat tinggal atau mes. Karena di sini si Nindi ini modalnya sedikit, baru tamat SMA, udah kena yang namanya COVID, jadi belum sempat kerja sebelumnya. Jadi di sini dia tuh nggak punya cukup bekal, nggak punya cukup dana gitu ya untuk yang namanya sewa kosan atau yang namanya beli perlengkapan kosan gitu, nggak punya. Mendengar penjelasannya si Dina bahwa mereka itu disediakan mes dan berkecukupan, atau misalnya mes makan gitu ditanggung ya, karena biasanya warung makan tuh memang menanggung makan secukupnya buat karyawannya itu. Jadi misalnya karyawannya itu mau makan berapa kali sehari itu boleh, dan kebetulan ditanggung mes, ya itu kan artinya si Nindi ini nggak usah bawa banyak bekal, cuma bawa baju seperlunya aja gitu kan. Akhirnya si Nindi ini memutuskan untuk berangkat ke tempat si Dina kerja. Jadi semasa-masa COVID-19 itu banyak banget kosan yang kosong. Karena banyaknya perantau yang pulang ke rumahnya, banyak kosan kosong yang harganya juga relatif murah. Murah-murah banget, pokoknya terjangkau. Akhirnya si Nindi ini tiba di kota tempatnya si Dina berada. Lalu si Nindi ini dikenalin sama bos pemilik warung di hari itu juga. Dari percakapan singkat antara si Nindi dengan pemilik warung, bisa dipastikan kalau mulai besoknya itu Nindi udah boleh mulai kerja. Singkat cerita, Dina nganterin si Nindi ini pulang ke mes dulu buat beres-beres gitulah dan istirahat, karena perjalanan si Nindi ini jauh, mungkin dia capek, jadi dia butuh istirahat dulu sebelum besoknya tuh mulai kerja. Dianterin lah si Nindi ini pulang ke mesnya mereka. Sampai di halaman mes, Dina menunjuk sebuah kamar di ujung lorong di bawah tangga. Jadi mesnya itu ada sekitar 10 kamar, lantai 2. Dan di ujung lorongnya itu di bawah tangga itu kamar yang ditunjukkan buat si Dina. Karena kamar-kamar lain kayaknya udah penuh terisi.
Dina yang kala itu masih jam kerja, otomatis ninggalin si Nindi di mes itu. Mes itu keadaannya sepi, nggak ada siapa-siapa karena masih siang hari. Nah di sana si Nindi ini mikir, kenapa kosan ini sepi banget? Mungkin orang-orangnya atau penghuninya itu masih pada kerja. Di sana akhirnya si Nindi ini masuk kamar dan beres-beres. Ia mengeluarkan barang-barang dan menata barang-barang tersebut di kamar itu. Karena merasa capek, akhirnya si Nindi ini rebahan kan. Dia tuh rebahan kayak gini. Akhirnya tanpa sengaja dia itu ketiduran. Si Nindi ketiduran dalam kondisi pintu kamar terbuka. Nggak lama, si Nindi ini ngerasa kok badannya berat, dingin, matanya tuh nggak bisa kebuka, kayak ngantuk banget. Dia pengen bangun, tapi kok susah. Pokoknya dia ngerasa badannya tuh nggak bisa gerak, matanya tuh kayak ngelir-ngelir gitu, pokoknya kayak orang yang ngantuk banget tapi dia sadar. Gimana sih jelasinnya, dia tuh sadar gitu loh, dia sadar kalau dia tuh lagi tidur dan dia tuh pengen bangun, pokoknya pengen bangun tapi nggak bisa banget. Matanya tuh kayak berat banget, pokoknya aduh, pokoknya nggak bisa kebuka, sampai dia tuh berusaha ngelawan gitu kan, akhirnya dia lepas cus gitu. Nah pas dia udah lepas cus kayak gitu tuh, dia tuh sadar banget, tadi kayaknya aku tidur tapi kok sadar ya, itu apa? Dan dia nggak ngerasa keringat dingin tuh udah menjalarnya di seluruh tubuhnya, tuh udah keringetan. Terus dia ngelihat ke pintu, ya ampun pintunya kebuka, ya untung nggak ada orang jahat ya yang masuk. Nih dia ngelihat ke seliling kamar, wah ternyata kipasnya nggak hidup, pantesan keringatku bercucuran. Tapi yang ia rasa, dia tuh merasa kedinginan gitu loh. Tanpa berpikir panjang, akhirnya si Nindi ini bangun, dia duduk di kasurnya, berpikir sejenak, terus keliling keluar halaman kan, ngeliat-ngeliat. Waktu itu udah sore, sekitar jam 3-an gitu, tapi emang mes itu, atau kos-kosan itu masih kosong, belum ada penghuni yang kelihatan. Si Nindi berjalan keluar kamar, berkeliling area kosan itu. Ada tembok pagar yang menjulang tinggi, ada pintu gerbang warna coklat yang menjulang tinggi. Pokoknya dari luar tuh nggak kelihatan orang di dalam tuh kayak apa. Dari luar kosan itu nggak kelihatan kehidupan di dalam mes itu karena tertutup sama pintu gerbang dan tembok yang tinggi. Nggak jauh dari sana, di pojok tembok kamar, ada sebuah pohon mangga yang lagi rimbun berbunga. Sesekali bunga mangga itu tertiup angin berterbangan sama daun-daunan yang kering. Halamannya nggak begitu luas. Di samping bangunan ada celah yang menuju ke halaman belakang. Halaman belakang yang jaraknya memang nggak begitu luas, cuman sekitar 5 meteran antara teras kamar dan juga tembok pembatas. Di sana ada pohon pisang yang sedang berbuah dan juga pohon pepaya. Di bawahnya itu ada gundukan tanah yang biasanya dipakai buat ngebakar sampah. Lokasi mesnya itu agak masuk ke dalam, di sampingnya tuh masih kebun-kebun warga, masih jarang rumah, tapi ada rumahnya tapi agak jarang dan agak berjauhan gitu loh. Selain itu di kebun belakang itu ada beberapa tanaman bunga yang nggak terurus, nggak rapi dan nggak bersih. Ada satu bangunan yang mengganggu pemandangan si Nindi. Nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan beton kecil yang tertutup seng, masih dengan katrol yang menjulang di atasnya. Ya benar, itu adalah sumur. Yang kemungkinan sumur itu masih sering kepake karena di sekitarnya itu masih sering terjamah gitu loh, kayak ada bekas orang lalu lalang gitulah. Dan katrolnya itu juga masih aman, cuman masih ketutup seng. Nindi yang merasa nggak nyaman sama lingkungan itu akhirnya mulai beres-beres, mulai menyapu daun-daun kering itu, dikumpulkanlah ke satu tempat, niatnya buat dibakar biar sedikit lebih bersih. Tapi pas dia nyari korek kemana-mana ternyata nggak ada koreknya. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk membakar sampah di situ. Kira-kira waktu menunjukkan jam 4 sore. Karena di sini Nindi masih orang baru, dia nggak punya kendaraan, nggak punya tujuan, belum punya teman, jadi dia tuh nggak bisa kemana-mana. Dia pun kembali ke kamarnya untuk merapikan apa kiranya yang kurang dirapikan di kamarnya itu. Setelah dirasa semuanya sudah rapi, ia pun memutuskan untuk tidur. Dan kali ini ia benar-benar sudah menutup pintu dan mengunci pintu kamar. Rasanya baru sebentar ia merebahkan tubuh, kok ia ngerasa tubuhnya tuh kayak berat banget, nggak bisa digerakin. Tapi dia itu sadar, kupingnya tuh bisa denger, matanya tuh bisa kayak ngerasain gitu. Pokoknya dia tuh kayak sadar tapi dia tidur. Kalian ngerti nggak sih gimana sih aku jelasinnya ya?
Pokoknya si Nindi ini ngerasa tubuhnya itu berat, seperti ketindihan sesuatu, seperti keikat sesuatu. Ini tangan, kaki nggak bisa digerakin sama sekali. Pokoknya nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong, mulut ini berat, matanya juga berat. Dia tuh udah berusaha buat buka mata gini, tapi nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Seperti sebelumnya, si Nindi ini berjuang untuk bisa lepas dari ikatan itu. Tapi seolah ada kekuatan lain yang menekan dia untuk tetap ya udah tidur aja. Nindi berjuang buat bangun ya sekitar beberapa menit gitulah, sekitar 5 menit, pokoknya agak lama. Akhirnya si Nindi ini bisa lepas dan dia bisa bangun. Dia kaget dong ngelihat sekelilingnya kok gelap banget. Dia tuh sampai nepuk-nepuk pipinya gitu, nyadarin dia ini tuh mimpi apa gimana sih gitu, karena emang gelap banget lingkungan sekitarnya tuh. Pokoknya di kamarnya tuh gelap, nggak ada cahaya yang masuk sedikit pun. Dia pun berusaha mencari HP-nya kemana-mana gini kan, di mana sih dia naruh HP, karena dia tuh belum hafal sama lingkungan kamarnya itu. Jadi di mana dia naruh HP apa tuh dia belum hafal gitu. Akhirnya setelah ia dapetin HP-nya di mana, dia nyalain lah kan senter, terus dia lihat wah ternyata sudah jam 7 malam. Ternyata dia tidur dari jam 4 sampai jam 7 malam. Nah, jam 7 malam tuh kan ya maghrib gitu kan, rawan banget yang namanya hal-hal mistis. Jadi kita tuh sering dikasih tahu kalau maghrib itu dilarang berkeliaran, dilarang tidur. Apalagi buat yang punya anak kecil, bayi atau ibu-ibu hamil tuh dilarang banget yang namanya tidur di waktu maghrib. Nah di sini si Nindi bener-bener ngerasa ketakutan, takut banget. Dia pun bangun nyariin apa namanya saklar lampu gitu. Nah setelah ia ketemu saklar lampunya kan dinyalain gitu, barulah dia merasa sedikit tenang. Terus dia ngintip kan keluar, kok di luar sepi banget. Nah di luar itu ternyata nggak ada lampu yang nyala sama sekali. Di mes itu tidak ada satupun lampu yang nyala. Pokoknya situasi mesnya tuh gelap gulita. Nah berbekal senter akhirnya si Nindi ini keluar kan, nyari-nyari lampu, nyari-nyari saklar gitu, yang ternyata tiap lampu di teras kamar itu saklarnya ada di dalam kamar. Jadi kalau mau nyalain lampu di teras kamar itu harus masuk ke kamar itu, barulah lampunya nyala. Jadi biasanya penghuni kos masing-masing kalau dia masuk kamar barulah lampu di terasnya itu nyala. Jadi kalau penghuni kosnya atau penghuni kamarnya belum masuk, jadi nggak bisa nyalain lampu yang di teras gitulah. Nah, akhirnya di sini Nindi itu naik ke lantai 2, dia tuh mencoba membuka pintu masing-masing kamar, barangkali ada kamar yang kosong yang bisa ia masukin. Sampai akhirnya ia tiba di kamar pojok. Dia buka pintu kamarnya, ternyata itu kamar kosong. Nah, di sana si Nindi langsung menyalakan lampu depan. Nah, pas masuk itu nggak ada apa-apa. Tapi pas si Nindi ini balik, mau keluar dari kamar itu, pas dia nutup pintu kok dia ngerasa ada suara dari kamar mandi seperti suara gemericik air yang deras banget. Bukan gemericik sih, kayak suara air keran yang terus gitu. Nah, di sini si Nindi itu kan mikir, barangkali karena ia nyalain lampu depan, jadi itu berhubungan sama nyala keran di kamar mandi. Akhirnya datanglah dia ke kamar mandi buat ngecek. Ternyata di kamar mandi nggak ada airnya, nggak ada keran yang terbuka, bahkan bak mandinya itu kering, nggak ada bekas air sedikit pun. Nah di situ si Nindi ini ngerasa ah nggak beres nih. Akhirnya dia buru-buru keluar. Dia nutup pintunya itu. Nah pas ditutup itu ternyata pintunya itu nggak mau ketutup. Pas ditutup seret kebuka lagi, ditarik ditutup kebuka lagi sampai 3 kali. Nah di sana sini dia akhirnya menyerah, dia turun lah, dia kabur, kelari dia ke kamar. Sampai di kamar dia nelpon lah si Dina. Din, ini gimana sih, ini lampunya gimana, nyalainnya gimana, itu lampu yang di sana itu gimana, terus ini kok nggak ada yang datang, penghuni kosnya kemana, aku sendirian, aku takut nih Din. Nah gitulah si Nindi ini nelpon si Dina. Terus si Dina tuh jelasin, lampu depan, lampu halaman itu ada di pojok kamar yang di bawah itu loh Nindi. Anak-anak emang lagi pada lembur, soalnya di sini lagi rame banget, jadi belum bisa pulang. Terus yang lain mungkin masih lembur juga, aku nggak tahu lah, aku kayaknya pulangnya sekitar jam 10-an, jadi kamu bertahan dulu ya di sana ya, nggak apa-apa kok. Aku udah di sana sekitar 2 mingguan, aman-aman aja, nggak ada yang aneh. Nah, mendengar penjelasan si Dina, si Nindi pun merasa tenang. Akhirnya dia keluar lagi ke pojok kamar yang di bawah. Maksudnya ke tembok kamar gitu, nyari-nyari saklar gitu. Akhirnya ketemu saklarnya. Lampu di halaman bisa dinyalakan.
Di sana si Nindi udah mulai tenang, akhirnya dia balik lagi lah ke kamarnya. Di sana ia merenung, kok aneh ya, kok di sini tuh, pokoknya si Nindi itu ngerasa auranya tuh beda, ada rasa takut, ada rasa aneh lah. Bingung juga sih karena sebelumnya si Nindi ini belum pernah merantau sendiri. Jadi ini baru pertama kali, apalagi di tempat yang baru dia sendiri pastilah ada rasa takut, ada rasa was-was. Jadi di sini si Nindi ngerasa itu hal yang wajar, bukan karena lingkungannya yang aneh-aneh, tapi karena emang dianya tuh belum terbiasa sama suasana di sana. Dari jam 7 malam sampai jam 10, si Nindi ini nungguin si Dina dan anak-anak lainnya pulang. Dan selama itu, dari jam 7 sampai jam 10 kira-kira itu 2 jam. Tapi si Nindi ngerasa kok lama banget gitu loh. Si Nindi ini udah kelaparan, maunya dia keluar beli makan. Tapi saking takutnya, saking was-wasnya, dia tuh sampai nggak ngerasa lapar sama sekali. Lalu di jam setengah 10, si Nindi ini ngedengar kayak ada suara langkah kaki, agak riuh gitu di halaman. Si Nindi kan mikir nih, oh anak-anak udah datang ya. Jadi si Nindi ini keluar dengan pedenya, kayak lepas dari apa gitu. Pokoknya dia keluar dari kamar, mau menyambut mereka. Tapi pas sampai di halaman, loh kok nggak ada siapa-siapa. Lalu panggil-panggil kan dia, halo, halo ada orang nggak? Ternyata nggak ada. Nah di sini si Nindi itu makin merinding. Akhirnya dia tuh lari ke kamar, dia kunci pintunya, dia nyalain HP keras-keras. Pokoknya dia ngidupin lagu keras-keras gitulah. Di jam 10 barulah kedengaran suara lagi. Kayak pintu gerbang kebuka. Nah di sini si Nindi tuh kapok sama kejadian sebelumnya. Dan jadi dia tuh nggak mau keluar buat ngeliat ada apa di luar, apakah itu anak-anak atau bukan. Sampai akhirnya pintu kamarnya itu digedor. Tok tok tok, tok tok tok. Karena suara HP-nya kenceng banget. Di sini Nindi itu nggak ngedengerin ada orang manggil-manggil namanya, cuma dia ngerasa ada orang yang ketok-ketok pintu. Nah di sini sih Nindi itu ngerasa keringatnya tuh bercucuran, pokoknya badannya tuh panas dingin. Akhirnya dia kecilin lah suara HP-nya, siapa gitu. Ternyata si Dina itu udah dari tadi ngetok pintu dan manggil-manggil si Nindi dari luar, tapi si Nindi ini nggak denger. Setelah tahu itu si Dina, akhirnya barulah si Nindi ini buka pintu. Si Nindi ngerasa lega, ia pun ikut ke kamarnya Dina, ke kamar sebelah. Di kamarnya Dina, Nindi niatnya mau cerita kejadian yang ia alami hari ini. Tapi ngeliat si Dina capek banget, akhirnya si Nindi cuma diam, dia duduk di kasur.